Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Pastor Stefanus Chandra, dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini. Channel renungan yang sama kita cintai ini. Adapun tema renungan kita pada hari ini, tanggal 31 Mei 2021 adalah empati nyata. Adapun perikop pembacaan Injil yang akan kita jadikan basic atau dasar permenungan kita diambil dari perikop Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan 56. Mari kita bacakan bersama-sama. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus, dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama-sama dengan Elisabet, lalu pulang kembali ke rumahnya. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santa Perawan Maria mengunjungi Elisabet, saudarinya. Maria, seorang wanita muda, sangat vulnerable saat itu, rela berjalan kaki, kalau diukur dengan waktu sekarang, kurang lebih 1 minggu, dari desa Nazaret di utara di Galilea menuju ke Yerusalem di selatan di provinsi Yudea. Maria sangat energik. Dia tidak diliputi oleh ketakutan berjalan sendirian. Mengapa? Karena ia telah menerima kabar sukacita bahwa ia dipilih oleh Allah sendiri untuk mengandung putranya. Artinya pada saat itu Maria dipenuhi oleh Roh Kudus. Ia sungguh bersukacita, dan dalam sukacita yang sungguh membuncah dari dirinya, Maria pergi menuju ke rumah Elisabet. Maka kunjungan Maria kepada Elisabet bukanlah kunjungan biasa. Maria yang waktu itu ditetapkan untuk menjadi ibu Tuhan telah mengandung Yesus. Maria telah diangkat oleh Allah sendiri menjadi ibu Tuhan. Seorang wanita mulia melawat Elisabet, hambanya, yang sekaligus adalah kerabatnya. Dan ketika bertemu dan mendengar salam Maria, Elisabet sungguh dipenuhi sukacita surgawi juga. Ia memuji kemurahan hati Allah. Ia memuji juga kemurahan hati Maria. Dan Maria yang dipenuhi kemurahan Allah akhirnya bernyanyi memuliakan Allah. Bertemunya dua wanita yang sungguh terberkati
dan juga tahu untuk bersyukur kepada Allah, melahirkan Mada Magnificat yang sangat terkenal itu. Dicatat pula, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa Maria tinggal 3 bulan. Ingat, ketika Maria menerima kabar sukacita bahwa ia dipilih menjadi ibu Tuhan, malaikat Gabriel juga menyatakan bahwa Elisabet kerabatnya itu telah mengandung 6 bulan. Maka ketika Maria dinyatakan tinggal 3 bulan di rumah Elisabet, artinya Maria menemani Elisabet hingga ia melahirkan. Maria dengan demikian merawat Elisabet. Ia menjaga Elisabet. Mengapa? Karena saat itu waktu yang sangat krusial. Elisabet yang mengandung di masa tuanya sungguh membutuhkan Maria saat itu. Karena seorang wanita tua yang mengandung sungguh beresiko bagi hidupnya. Apa yang bisa kita pelajari dari perikopa ini, dari pertemuan Maria dan Elisabet? Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dengan jelas dan gamblang dinyatakan dalam diri Maria, orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan dipenuhi dengan empati pada orang lain. Orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus akan selalu memuji-muji Allah, dan ia dengan sukacita yang sungguh memberi diri untuk melayani sesamanya. Juga ia membawa sesamanya untuk memuji memuliakan Allah. Inilah yang ditunjukkan oleh Maria dalam hidupnya. Ketika ia menerima rahmat besar, ia tidak menikmatinya sendirian. Ia berbagi dengan Elisabet, sehingga Elisabet pun dipenuhi dengan sukacita yang luar biasa, mampu bersyukur kepada Allah. Kita dipanggil dalam perutusan dan garis yang ditunjukkan oleh Maria. Jika kita sungguh-sungguh dibaharui dan telah mendapat hidup baru, harus nyata dalam tindakan memuji memuliakan Allah dalam hidup kita, mengunjungi sesama kita yang sungguh membutuhkan, merawat mereka hingga tuntas dan total. Pemberian diri kita, cinta kita kepada Allah harus nyata dan jelas bagi dan dalam diri sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu karena kasih cintamu yang menggerakkan Ibunda Gereja, Ibunda kami Maria, untuk selalu melawat kami. Terima kasih untuk kemurahan-Mu atasnya dan kemurahannya atas kami. Kemuliaan bagimu bersama Bapa dan Roh Kudus, Allah memerintah kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita, berkat Allah turun melimpah atas saudara-saudariku, keluarga saudara-saudariku, pekerjaan dan usaha saudara-saudariku, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku yang telah mendengarkan Sabda Allah. Saya, Pastor Marcelo Rotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Stefanus Chandra. Semoga Pastor bersama dengan segenap umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.